أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Segala puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Berkenan Allah, malam ini saya bisa hadir kembali di Madani bersama-sama di kajian kita malam Ahad ini ya, di kajian Madani. Alhamdulillah, eh, atas izin Allah tentunya, malam ini kita dan kita doakan juga Ustadz Dudi Mutakin yang mungkin mudah-mudahan sedang di perjalanan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berhimpun bersama kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, saya sengaja mengambil tema ini. Sebetulnya ini pelajaran tajiziyah dulu saya hafalan ini ya. Waktu tajiziyah itu belajar ini al-kadzabu la yusaddaq wa in sadaqa. Pendusta itu dia akan pernah dianggap benar omongannya meskipun benar. Itu nempel rasanya di telinga saya waktu kecil tuh. Dan dari situlah kita jadi berpikir bahwa akan terjadi satu saat di mana orang-orang yang suka dusta itu tidak akan dianggap gitu ya. Meskipun omongannya benar gitu. Tapi bukan berarti sebaliknya lantas orang-orang jujur kalau ngomong dusta juga dianggap benar gitu. Nggak gitu juga. Ya. Baik, saya sengaja ngambil tema kali ini karena ini berkenaan dengan mungkin situasi kita hari ini juga yang membuat kita eh, banyak hal yang membuat kita mengerutkan kening ya hari ini. Bagaimana satu kalimat ini, satu kata jujur gitu ya. Itu bagian dari ini adalah keimanan kita gitu. Tapi ini sudah mulai luntur di tengah masyarakat. Jadi kita tuh lelah sekali memperhatikan persoalan-persoalan ketidakjujuran terjadi di depan mata. Dan ini bukan hanya orang per orang, tapi kayaknya juga negeri kita sedang lelah banget dengan yang satu ini. Karena begitu banyak dusta terjadi di tengah kehidupan kita, sehingga lelah rasanya pikiran kita yang memperhatikan situasi yang ada sekarang ini. Tapi ini tidak jauh berkutat di antara jujur dan dusta. Itu aja yang ada sekarang ini. Nah, untuk ini, ikhwati iman rahimahullah, saya sengaja mengambil ini semua supaya ini juga jadi ibrah buat kita semua. Karena semakin dipikir, semakin terasa beratnya itu ya. Hmm. Semakin dipikir, semakin banyak tahu, semakin berat juga kita akhirnya. Semakin kita mencoba menelisik persoalan-persoalan yang ada dan terjadi di negeri ini, maka semakin saban hari gitu suka ada pertanyaan, ini mau dibawa kemana ini negeri ini kan gitu ya. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal saya membeli gambar seperti ini. Al-kadhibu seorang pendusta dan as-sadiqu orang yang jujur. Dari gambaran aja sudah kelihatan beda gitu ya. Nah, mari kita lihat bagaimana hal-hal lainnya kita coba sama-sama perhatikan. Ada pesan dari Allah yang luar biasa untuk kita. Ini 14 abad yang lalu Allah ingatkan untuk kita semua.
Dan waktu itu terjadi kepada masyarakat yang ada. Tapi kan Al-Quran itu bukan hanya untuk masa itu, tapi juga untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Karena Nabi itu kan diutus wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kata Allah. Tidak semata kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Manusia mana? Mana saja, di mana saja. Ada di akhir zaman berarti dia adalah harusnya mengimani baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat ini spesifik, justru malah yang diingatkan adalah orang-orang beriman. Firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Pesan Allah untuk itu. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Berarti ada orang yang mengaku beriman, tapi ketakwaannya, derajatnya bisa jadi rendah. Gitu. Sampai Allah mengingatkan, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi pesan ini sudah 14 abad yang lalu, dan hari ini diingatkan kembali untuk kita. Seakan Allah mengingatkan, so, bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Jadi memang pilihan hidup itu pada akhirnya. Mau bergabung dengan siapapun ya silahkan. Tetapi Allah pesankan, karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi pada akhirnya. Kalau Allah menyuruh hari ini kita bergabunglah kalian bersama orang-orang yang sadiqin, dengan para sadiqin, dengan orang-orang jujur, orang-orang yang benar, berarti pasti ada kebaikan buat kita semua. Sahabat Iwatu Iman rahimakumullah. Saya jadi teringat kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu saat ada kejadian kecil sebetulnya. Kadang kita mengenal kalau Umar itu seorang khalifah yang jarang sekali tidur awal gitu ya. Dia sering tidurnya itu setelah jadi khalifah sering terjadi di larut malam. Kenapa dia lakukan itu? Ternyata ada satu hal yang beliau biasa lakukan adalah bagaimana beliau ingin tahu kondisi rakyatnya. Ya, karena kalau siang mereka beraktivitas segala macam, kalau malam kan mereka pada balik ke rumah. Yang jadi sasaran Sayyidina Umar biasanya kalau tengah malam, sudah hampir larut malam, ternyata ada ada rumah yang masih nyala. Biasanya dideketin, didengerin gitu, ada apa, ada keluhan apa. Mungkin pernah dengar cerita bagaimana seorang ibu menanak apa merebus batu gitu ya untuk mengalihkan pikiran anaknya yang kelaparan. Itu didengarnya oleh Umar malah. Sampai beliau sendiri merasa berdosa sehingga beliau mengambil gandumnya secara sendiri loh. Dipikul sendiri, diantarkan sendiri. Nah, yang ini kejadiannya adalah karena beliau mendengar ada isu di masyarakat, ada persoalan yang terjadi di pasar adalah di musim hari itu sedang kemarau, tapi ada orang jual susu, susu kambing saat itu susunya itu ada yang bilang ternyata rasanya beda gitu. Jadi para lelaki di situ yang jualan susu kambing itu, nampaknya mereka sepakat karena susu kambing sudah mulai berkurang, akhirnya si susu kambing itu sebelum dibawa ke pasar, di rumahnya malam-malam dicampur dengan air. Dimatengin, digodok, gitu, dicampur dengan air. Sehingga jumlah susunya jadi banyak. Padahal itu sedang musim kemarau. Umumnya susu kambing itu berkurang. Tapi ini banyak terus. Dan ternyata dijual di pasar dengan harga yang murah. Ya, bisik punya bisik, ternyata ketahuanlah mereka ini sepakat untuk mencampur susunya dengan air. Laporan itu sampai pada Umar. Tapi di sisi lain ada seorang ibu dengan anak gadisnya yang jualan susu kambing yang sama, tapi dia kurang laku gitu ya si ibu ini dengan gadisnya. Kenapa? Karena mahal gitu ya. Akhirnya kurang laku. Kenapa mahal? Karena dia tidak mencampurnya dengan air sehingga harga ya tetap bisa dipertahankan seperti biasa. Akibat dari itu akhirnya jadi kurang laku jualannya. Umar sidak dan ketahuanlah ternyata mereka betul mencampur susunya dengan air. Lalu kata Umar, Umar peringatkan kalian jangan tidak boleh menipu dan segala macam. Diingatkan oleh Umar, oleh Sayyidina Umar. Dan saat itu mereka minta maaf dan segala macam. Tapi begitu Sayyidina Umar pergi, mereka menghampiri dua orang wanita ini, ibu dan anak. Lalu dituduhnya mereka lah yang lapor kepada Sayyidina Umar.
Ya begitulah kejadiannya, itu dulu juga ada contoh ya. Jadi akhirnya mereka ini dibully, si ibu dengan anak gadisnya ini. Dibully bahkan diusir, tidak boleh jualan lagi di situ. Karena dianggap dialah yang melaporkan kejadian tadi kepada Umar sehingga Umar ada sidak ke pasar. Akhirnya si ibu itu tidak lagi bisa jualan di pasar, ya. Kenapa demikian? Ya karena dia jujur gitu. Nah, jadi ini kan situasi di mana dulu saya masih ingat di Bandung itu ada beberapa provider taksi ya. Lalu ada taksi, umumnya taksi yang ada di Bandung dulu masih ingat, saya masih belum ada Grab seperti sekarang ya. Jadi taksi itu umumnya males pakai apa menggunakan apa namanya itu argo ya, males gunakan argo karena argonya sering ada yang disebut argo kuda dan segala macam. Yang orang yang naik taksi yang tanpa argo itu malas gitu karena nggak jelas gitu ya, karena di situ mah ya ini aja transaksi biasa, seringkali terlalu mahal dan segala macam. Lalu ada muncul taksi yang jujur, dia tetap menggunakan argo sehingga penumpang tuh lari ke situ semua dan merasa nyaman, mobilnya baru, lalu kemudian argonya benar gitu. Apa yang terjadi? Ternyata di negeri kita ini orang yang taksi yang menggunakan argo itu diusir, tidak boleh dia ngetem di sini, tidak boleh ngetem di situ. Ah, macam-macam luar biasa. Kenapa? Karena dia jujur. Persis kejadian itu yang terjadi kepada si ibu dan anak gadisnya tadi. Diusir dia dari pasar gara-gara itu ya. Terus apa yang terjadi? Si ibu ini merasa kalau diusir dari pasar, akhirnya dia jualan. Jualan kemana? Karena diusir. Setelah mereka ngumpul seperti itu dengan Umar, akhirnya pergi dia jualan keliling kampung. Jadi dia tidak lagi jualan di pasar, tapi dia keliling kampung. Dan alhamdulillah ternyata dengan begitu jualannya laku semua. Satu saat dia pulang ke rumah. Sampai di rumah dicerita dalam kondisi tadi alhamdulillah. Ternyata ada yang nyampaikan juga kepada orang yang para pedagang yang di pasar itu. Bahwa si ibu ini keliling kampung, ternyata akhirnya jadi yang beli ke pasar jadi kurang. Akhirnya dia yang tadi jualan di pasar pun keliling kampung sekarang nurutin dua wanita ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Itulah yang terjadi ya. Jadi dia tetap tidak merubah campurannya, sementara si ibu dengan anaknya ini dia tetap istiqomah. Sampai satu saat pas malam hari si anak ini sedang mengumpulkan hasil perahannya sore itu yang besok akan dibawa ke pasar itu atau dia akan jual keliling. Lalu sang ibu bilang pada anaknya, "Nah," kata ibunya, "udahlah dicampur saja atau kalau kurang mas susu teh gitu ya. Campur aja dengan air seperti hal yang lain juga begitu. Terus ya campur aja gitu. Kan Umar juga tidak tahu kalau kita nyampur," kata si ibu itu, nyampurkan dengan air. Si anak gadis ini bilang, "Kalaupun Umar tidak melihat kita, Bu, bukankah Allah melihat kita? Aku tidak akan mencampurnya, aku nggak mau," kata si anak gadis ini. Jadi kalau dalam istilah eh, apa namanya keyakinan itu di anak ini sudah punya yang disebut ihsan, ya. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini ada dalam keyakinan itu dalam batinnya si anak. Demi Allah kata dia, saya tidak akan pernah mau mencampurnya karena itu dosa, berarti kita sudah menipu orang. Ibunya sadar lalu kemudian minta maaf. Obrolan mereka malam ini itu terdengar oleh Umar yang ngintip di luar. Dan Umar tertarik sekali. Dia ada anak gadis yang luar biasa. Kalau di kita mah kan ada dulu cerita tukang ibing namanya gadis jujur gitu ya. Ini jujur si anak ini luar biasa. Akhirnya Umar pulang ke rumahnya dan besok pagi dia ngumpulkan anak-anaknya yang laki dalam cerita itu ya. Lalu ditanyalah siapa yang sudah siap menikah di antara kalian. Ternyata Muhsin unjuk jari putranya Umar yang paling besar. Lalu akhirnya besoknya itu dia ngelamar si gadis tadi ya. Begitu sampai ke rumahnya kaget betul. Si ibu itu kenapa? Aduh, cina saya mah orang miskin, nggak mungkin atuh cina punya besan seorang khalifah, malu, kata si ibunya. Kata Umar, aku tidak melihat itu, tapi aku mendengar suara kejujuran yang ada di lisan putri ibu. Saya senang dengan dia. Mulailah nikahkan dengan anak saya. Ikhwati iman rahimakumullah. Dah dari kejadian itu,
Lalu kemudian nikahlah antara Muhsin dengan siapa? Dengan anak ini, Fatimah namanya. Lalu kemudian dari pernikahan itu lahirlah keturunan berikutnya, Abdul Aziz namanya, putranya itu jadi cucunya Umar. Dari Abdul Aziz ini kemudian sudah besar nanti, ya lama kemudian dia punya anak namanya Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari pernikahan yang si suaminya orang yang baik, jujur, gadisnya juga seperti itu, lahirlah kemudian cicitnya Umar ini menjadi khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dan dia terkenal karena kejujurannya, karena kearifannya di dalam memimpin menjadi khalifah. Jadi keturunan orang baik-baik itu seperti itu ya, akhirnya luar biasa. Ikhwatiman yang dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Allah mengingatkan bagi kita ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wahal. Ikhwati iman yang dirahmati. Allah mengingatkan dengan ayat ini untuk kita. Ini surah Al-Duat yang ke-11. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Dan inilah yang diyakini si gadis yang tadi. Di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Nih, demikian ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, nasib ini seakan menjadi berubah total ya ketika dia sendiri istiqomah di dalam kejujurannya. Dan dia menjadi orang yang mulia ya di hadapan Allah karena ternyata kejujuran itu membawa kepada kebahagiaan bagi si gadis yang tadi. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubah nasibnya. Jadi artinya dalam satu kondisi dia istiqomah maka berubahlah kehidupannya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada satu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya. Sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Ikhwati iman rahimakumullah. Allah perlihatkan apa yang terjadi tadi itu sebagai pelajaran buat kita. Bahwa satu kejujuran itu luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Mari kita lanjutkan. Bagaimana pesan baginda Nabi terkait dengan kejujuran yang satu ini? Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Saya sering dengar hadis ini ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Hadis ini diterima oleh Ibnu Mas'ud. Baginda Nabi berpesan, alaikum bisidqi, berlaku jujurlah kalian, kata Rasulullah. Sudah jelas tadi Allah juga menganjurkan seperti itu untuk orang-orang yang beriman. Berlaku jujurlah kalian. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa orang yang melakukannya menuju ke surga. Dan jika ada seseorang yang selalu berbuat jujur, dan dia selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan kejujuran, sampai Allah akan mencatat dia di sisinya sebagai seorang yang jujur. Jadi itu kan diawali dari kebiasaan ya, dari pikiran, dari ucapan, dari perbuatan, dari yang sering dilakukan, lalu kemudian melekat menjadi perilaku melekat ya, atau sering disebut sebagai karakter. Kalau sudah karakternya jujur seperti itu menentukan sekali, kata Imam Ibnu Katsir. Karena kata Imam Ibnu Katsir ketika mengomentari ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata beliau, hafidhu 'alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi annahu man 'asha ala syai'in mata alaihi, kata Imam Ibnu Katsir. Ketika Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan, jaga keislaman kalian selagi kalian sehat dan kalian dan selamat. Di hali sihatikum wa salamatikum litamutu alaih, agar kalian mati dalam kondisi itu.
Jadi mati dalam kondisi menjaga keislaman kita. Gitu. Beritahu alaih, annahu man asya la syai'in mata alaih. Hati-hati, kata baginda Nabi. Kata Imam Ibnu Katsir. Siapa manusia hidup pada satu kebiasaan, jadi satu karakter, jadi sudah model dalam dirinya. Ya. Siapa manusia hidup pada satu kebiasaan yang menempel tadi, perilakunya melekat karena sering dilakukan, ya, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu. Ini yang harus kita waspadai, ikhwati iman. Karena itu di sini baginda Nabi mengatakan, kalau seseorang sudah terbiasa jujur dan berusaha untuk jujur setiap saat dalam kehidupannya, nanti Allah akan mencatat dia di akhir hayatnya sebagai seorang yang jujur. Nah karena itu, wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada tadi kebaikan pada keburukan. Dan keburukan itu akan membawa perilakunya menuju ke dalam neraka. Dan jika seseorang tidak henti-henti melakukan dusta, ya, melakukan kedustaan, dan berusaha mempertahankan kedustaan dengan berbagai macam cara, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah mencatat dia itu di sisinya sebagai kadzab. Kalau tadi kadzaba yakdzibu tanpa tasydid, kalau kadzab itu artinya dustanya bukan sekali tapi terus-terus berdusta. Maka Allah akan mencatat dia sebagai manusia yang terus-terus berdusta seperti itu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saya ingin contohkan. Ini dusta ini bahayanya begini, gitu. Satu pagi saya kedatangan, misalnya ada tamu, 4 orang ke rumah saya. Dia bilang, malam-malam tuh telepon ke saya, besok jam 6 saya akan ke rumah. Saya paham kalau mereka datang ke rumah saya jam 6, berarti kan dia tuh belum sarapan sebenarnya dari rumahnya. Kebetulan bukan hari Senin, bukan hari Kamis, dan bukan sedang puasa. Akhirnya saya siapkan dengan istri, Mas, siapkan aja nasi kuning 5 dengan saya gitu ya. Saya tamu berempat. Terus saya siapkan di rumah itu nasi kuning, misalnya nih ya. Betul lah tamu itu jam 6 datang ke rumah saya. Lalu begitu sampai di rumah, ngobrol ke sana kemari, lalu saya tanya, sudah pada sarapan belum? Kan ada basa-basi seperti itu dia. Kalau dia jujur, maaf, kalau dia jujur, oh belum nih kebetulan nih. Pasti saya siapkan segalanya ya, untuk itu. Tapi kalau dia misalnya bohong ke saya, ya misalnya ya, dia belum sarapan, tapi bilang ke saya saat itu, aduh maaf Kang, sudah, tadi saya udah sarapan. Bohong nggak tuh? Dusta dia. Lalu saya kejar, loh sarapan di mana pagi-pagi gini, kan gitu. Lalu dia bilang, oh di atas tadi Kang dekat masjid ada tukang bubur. Ngebohong kedua kali kan? Tadi bohong pertama, sudah, padahal dia belum. Bisanya padahal belum, dia belum sarapan. Dia bilang, sudah, saya kejar kan? Sudah sarapan apa? Dia bilang sarapan bubur di atas tadi ada di masjid. Saya tanya lagi kan, tukang bubur ada 2. Tukang bubur yang mana? Dusta lagi nggak kira-kira dia? Pasti akan berdusta lagi kan? Untuk menutupinya. Saya bilang, Kang, kalau makan bubur nggak pakai kecap pedas kayak begitu, nggak nyaman ya. Pakai pedas nggak tadi? Ngebohong lagi nggak kira-kira? Oh, pasti bohong lagi. Maka satu dusta itu tidak akan pernah bersih sendiri. Karena satu dusta itu hanya bisa ditutup dengan dusta-dusta berikutnya. Maka orang kalau sudah berdusta itu akan terus berusaha untuk berdusta. Untuk menutupi kebohongannya tadi. Andai saat-saat tadi dia menjawab dengan jujur kepada saya, apa yang akan terjadi? Misalnya jujur ke saya, belum sarapan. Apa yang terjadi? Tenang nggak pikiran kira-kira? Tenang banget. Senang banget, nggak ada beban. Ya, dan saya pasti dapat sarapan. Lalu pulang dalam keadaan kenyang. Coba kalau saya tidak jujur tadi. Jadi kalau jujur itu betul-betul menenangkan pikiran kita. Tenang, nggak ada beban, nggak ada masalah. Tinggal sarapan bareng dengan saya. Senang, nggak ada beban, pulangnya kenyang. Nggak ada beban sama sekali dan pasti tenang. Coba kalau tidak jujur. Andai saat itu saya tidak jujur, apa yang bakal terjadi? Ya khatiman rahimakumullah. Kalau tidak jujur, apa yang terjadi? Ini dia yang repotnya ya. Kalau tidak jujur. Tidak ada kenyamanan ngobrol dengan saya. Karena takut kalau ditanya lagi terus dikejar oleh saya. Karena ada yang disembunyikan. Akan berdusta untuk menutupi dusta sebelumnya. Dan dia tidak dapat sarapan pagi.
pulang dalam perut lapar, sengsara banget itu. Nah ini dia ikhwati iman. Ketika seorang jujur dan tidak jujur dari sana itu ketahuan. Karena jujur itu betul-betul bikin nyaman. Dan ketidakjujuran itu melahirkan ketidaknyamanan seperti itu. Sengsara. Karena satu kedustaan hanya bisa ditutup dengan dusta dan dusta lain. Ikhwati iman rahimakumullah. Dari situ kita sadar bahwa dusta itu betul-betul menegangkan kita ya. Allahu Akbar. Ngobrol pun menjadi tidak nyaman karena udah campur dengan dusta sebagian. Pasti nggak nyaman seperti itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Nah, sekarang kalau tadi kisah yang dekat, sekarang ngambil contoh yang jauh. Ada kisah perang Tabuk ya. Ini lihat petanya bisa kita lihat Tabuk itu di mana. Baginda Nabi ada di Madinah dan Tabuk itu di belah utaranya ada titik merah. Ini berbatasan dengan Jordan, berbatasan dengan Teluk Aqabah. Di seberangnya itu sekarang ada Mesir ya, di sini Mesir, kemudian di sini Palestina. Dan di sini ada Israel ya. Israel itu sebenarnya nggak ada, itu baru-baru aja nih ya. Dan di sini di tulisan Israel itu ada sedikit longgar itu yang namanya Gaza. Ya. Nah, Tabuk tuh di sini. Di sini Islam sudah mulai berkembang, tapi jumlahnya belum banyak. Dia sering dibully orang-orang kufur yang ada di situ. Bahkan dia ngancam-ngancam segala macam. Tidak nyaman lah jadi orang Muslim ada di Tabuk saat itu. Sehingga sampailah berita kepada baginda Nabi yang ada di Madinah saat itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka ini nantang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngajak berperang di Tabuk. Maka Nabi kemudian mengumpulkan orang di Madinah. Ayo kita segera berangkat ke Tabuk lusa. Persiapkan bekal dan segala macam. Di antara para sahabat itu, ada yang siap, seragam apa yang diajak Rasul langsung disambut dengan baik lalu berangkat. Namun ada tiga sahabat ini yang kemudian, mohon maaf, dia tidak ikut ya. Mm-mm. Tidak ikut waktu itu. Padahal udah jelas ya, ke Tabuk itu kenapa? Satu, memang sedang musim panas saat itu. Dia udah kebayang beratnya perjalanan menuju ke Tabuk. Kedua, dia malas saja waktu itu. Mohon maaf, malas benar mau berangkat itu. Sehingga dia bikin alasan macam-macam. Ada keluarga Allah, ada yang sakit lah, segala macam. Pendek kata, tiga orang ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Tiga orang ini menolak berangkat, tapi pelan-pelan dia pura-pura nggak dengar, pura-pura tidak tahu kalau kaum muslimin akan berangkat, ya. Pura-pura aja, kan ada seringkali terjadi seperti itu ya. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya betul-betul mereka tidak berangkat tiga orang ini. Ada beberapa yang lain, tapi jelas itu orang-orang munafik dan dikatakan. Tiga orang ini sahabat Rasulullah tidak ikut berangkat saat itu. Tapi dia bingung, dia bikin alasan, alasan itu dia ada-ada, itu sebetulnya dusta aja, karena males gitu mau berangkat. Namun ternyata Rasul tetap berangkat menuju ke Tabuk. Tapi ternyata sebelum sampai baginda Nabi ke Tabuk, itu si musuh Islam di sini, di Tabuk ini sudah pada kabur semua. Perjalanan itu jauh, memerlukan waktu yang luar biasa. Kalau dilihat jarak, itu sama antara Mekah dengan Madinah, Pak. Jadi ya, ikhwati iman dari Madinah Tabuk itu kira-kira sama lah jaraknya. Kalau sekarang naik kendaraan aja bis kita bisa 4, 5, 6 jam kan ya dari Makkah ke Madinah. Ini pun tidak jauh seperti itu. Dulu Nabi berangkat dari Makkah ke Madinah untuk hijrah itu kan 1 pekan perjalanan. Ini pun tidak kurang dari segitu perjalanannya. Mana musim panas lagi. Wah, udahlah lelah. Ternyata belum sampai ke situ musuh sudah pada kabur semua. Jadi Tabuk itu tidak jadi peperangan di situ karena musuh sudah duluan kabur. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Tabuk dikuasai kaum muslimin, disupport kaum muslimin yang ada di situ, orang-orang kufurnya mereka pada kabur semuanya, dan orang-orang Yahudi yang ada di situ yang terusir dari Madinah. Terus apa yang terjadi? Pulanglah Rasulullah dari setelah beberapa hari istirahat, pulang ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, tiga orang ini bingung mau bikin alasan apa. Dan dia tahu bahwa sebetulnya dia malas saja. Jadi bikin alasan macam-macam kayak tadi. Tapi akhirnya Allah menurunkan ayat surah At-Taubah ayat yang ke-118. Pesan yang ada di situ. Jadi mereka tidak ikut perang Tabuk itu, akhirnya apa yang terjadi? Digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. At-Taubah ayat 118. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا
Innallaha huwa tawwabur rahim. Ini Taubat 18 itu turun berkenaan kondisi mereka ini. Dan terhadap tiga orang ini, kata eh, Allah ingatkan ya. Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan itu. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka pada saat itu. Mau jujur, malu gitu ya. Mau gimana gitu. Tapi kalau bikin alasan, saya tahu dia tuh salah gitu. Mau bikin alasan tuh, aduh malu, mau gimana lagi. Basta, dusta, pasti dia akan dusta. Ya, maka bumi terasa terhimpit berat saat itu. Padahal bumi itu begitu luas. Kenapa begitu terasa sempit? Karena dia dusta tadi itu. Mereka telah merasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Akhirnya yang terjadi, gak ada jalan lain. Akhirnya dia sowan pada Rasulullah, tiga orang tadi. Disampaikan kepada baginda Nabi. Padahal sebetulnya dia tidak punya alasan apapun. Ka'ab bin Malik itu bahkan hari pertama kita tahu Nabi berangkat, dia akan menyusul. Tapi aduh, nggak mungkin kesusul juga. Mau panas dan segala macam. Akhirnya ngurungkan itu. Dia akhirnya belak-belakan gitu ya, cerita apa adanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mohon ampun kepada Allah atas ketidakjujurannya dengan dirinya gitu ya. Kenapa tidak bilang apa adanya kepada Rasulullah SAW? Kenapa dia bikin alasan-alasan macam itu? Lalu dia mohon ampun pada Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka dihukum untuk apa? Dihukum selama 50 hari ya. Bayangkan ini, 50 hari mereka tidak boleh diajak bicara. Ngucapin salam tidak dijawab. Hmm? Mereka kalau ada yang ngelewat ditanya nggak ada yang jawab. Bahkan paling berat istrinya sendiri begitu tahu Rasulullah menghukum mereka 50 hari tidak boleh diajak bicara, para istrinya pun tidak mau diajak bicara. Maka dari itu terasa berat dirinya tuh, aduh, menyesal dengan ketidakjujuran dirinya, ya. Tapi ya tidak ada jalan lain kecuali akhirnya dia taubat mohon ampun pada Allah atas segala dusta yang dia lakukan. Bikin alasan-alasan bohong pada Rasul. Ya. Akhirnya sudah sampai hari ke-50 diterimalah taubat mereka. Maka Allah bilang innallaha huwa tawwabur rahim. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga sahabat ya yang tidak jujur. Aduh, berat sekali gitu ya. Tegang dia mau ketemu dengan teman-teman juga nggak enak, ketemu dengan Rasul lebih nggak enak lagi. Lebih-lebih kita dihukum 50 hari tidak boleh diajak bicara. Berat luar biasa. Maka begitu selesai hukuman, dia sadar dengan hukuman itu, dia terima apa adanya, dia sadar dengan kekeliruannya, lalu mohon ampun pada Allah dan terima tobatnya. Pada hari ke-50 dicabut hukuman itu buat mereka dan mereka bisa kembali bergaul dengan para sahabat yang lain, bahkan kembali istrinya pun juga bisa bicara lagi. Itulah ikhwati iman, contoh kejujuran ya yang pada akhirnya membawa pada bahagia juga, meskipun dia harus kena hukum. Karena itu bahaya dusta itu udah jelas. Al-kadzab la yusaddaq wa in sadaqa. Ini yang paling parah. Kalau orang sudah terbiasa tidak jujur, maka satu saat ngomong benar pun nggak akan dianggap. Maka dari itu, hindari ketidakjujuran ini ya. Karena satu saat itu akan mempersempit ruang gerak hidup kita dan kita akan sulit luar biasa. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman terkait dengan ini. Jadi hari ini mengingatkan kita semua alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini turun terkait dengan beberapa orang sahabat yang merasa gersang ya. Hidup jarang karena kesibukan dan segala macam. Sehingga hatinya itu tidak terlindung. Banyak termasuki virus-virus kemunafikan, virus-virus kekufuran. Karena jarang ikut kajian, jarang ikut taklim. Akhirnya lama-lama hatinya gersang. Ada seorang sahabat bilang, kami ini sebetulnya ketika turun ayat ini baru 4 tahun masuk Islam. Tapi karena jarang sekali bertemu dengan Rasul, jarang ikut kajian, jarang ikut taklim. Lama-lama hati ini keras ya Rasulullah kata dia. Karena itu kemudian ayat ini turun. Kata Allah, bukankah sudah waktunya, nih sudah waktunya datang.
bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan, maksudnya Al-Quranul Karim. Ini dia ikhwati iman rahimahullah. Jadi kedustaan, dusta yang tadi itu, ketidakjujuran itu biasanya juga, itu kan pengaruh, kadang-kadang pengaruh dari luar, dari diri kita. Nah, kenapa begitu mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk tadi? Karena fasik gitu, di ujung ayat ini dikatakan, maka setelah gersang seperti itu, jangan kalian seperti orang-orang terdahulu, ya, yang kepada mereka diturunkan kitab, maksudnya kepada Yahudi dan Nasrani dulu. Kemudian barulah merasa masa yang panjang atas mereka. Jadi ini berlalulah waktu yang panjang untuk mereka. Kalau nggak salah kurang lebih. Nabi itu kan lahir tahun 536 Masehi ya, 536 Masehi beliau lahir. Nah, 571 Masehi ya beliau itu lahir. Terus berarti kan dari Nabi Isa tuh sekian jauhnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jarak begitu jauh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, orang-orang ahlul kitab yang ada saat itu yang mengaku iman kepada Nabi Isa alaihi salam, itu karena saking jauhnya, tidak ada siraman rohani, tidak ada pengeringatan. Ada pun juga sudah dirusak di tengahnya tuh hancur luar biasa. Maka begitu datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki, mengurus mereka, meluruskan kembali akidah dan keyakinan mereka, dibencinya luar biasa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, dibully baginda Nabi habis-habisan. Kenapa sampai begitu? Padahal Nabi ini benar mengajak mereka pada kebenaran. Qasat qulubuhum, keras hatinya karena jarang menerima ajaran, karena rentangnya terlalu jauh dari Nabi Isa pada Nabi Muhammad. Maka begitu datang kebenaran itu bukan diterima, keras hatinya. Kalau Allah menggambarkan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Sekeras-kerasnya batu, dari salah-salah batu sering keluar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Kadang-kadang belah dan pecah dari salah-salah batu keluarlah air, kata Allah. Tapi kalau hati manusia sudah keras seperti itu, itu lebih keras daripada batu. Ikhwatu iman rahimahullah. Karena itu, mereka ini kan jauh sekali dari nabinya kepada Nabi Muhammad SAW. Di tengah perjalanannya rusak. Ya, akidah mereka rusak, keyakinan mereka hancur. Nah, tidak lagi terlindung, maka katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka jadi orang fasik. Fasik itu saya gambarkan kalau istilah kita, saya sering, kalau Bapak punya kurma gitu ya. Kurma itu, Bapak Ibu, kalau masih ada kulitnya di luarnya, ya, tidak terbuka, tidak sobek kulitnya, maka kurma itu akan tahan lama. Akan tahan lama. Ya, kenapa? Karena kulitnya masih ada, melindungi si daging buah itu gitu ya. Sehingga dia akan tahan lama. Tapi kalau kulitnya sudah sobek dan terkelupas, maka kurma itu akan segera busuk. Fasik itu seperti itu. Manusia itu, kalau tidak ada pelindung luarnya, apa pelindungnya ini? Cangkangnya ini. Pelindungnya adalah syariat Allah yang ada di bawah oleh Nabi Muhammad SAW. Pelindungnya adalah Al-Quran. Pelindungnya adalah As-Sunnah yang dia dapat dari para alim ulama, dari pengajian, dia dapat dari kajian ini, dari ikut kajian ini, dari terus disirami terus, maka si kulit itu akan terus menutupnya syariat itu, melindungi dirinya. Begitu jarang ikut kajian, jarang taklim, jarang membuka Al-Quran, maka lama-lama si kulit ini seolah kulit itu mengelupas. Lalu kemudian masuklah virus, masuklah kotoran, masuklah bakteri ke dalamnya, karena tidak ada pelindung, maka manusia jadi busuk. Fasik dalam bahasa Arab disebutnya. Nah, manusia itu supaya tidak fasik, ya harus sering kajian itu, seperti itu. Nah, orang-orang yang dusta itu rata-rata karena memang tidak pernah mengerti agama. Dan pada akhirnya kalaupun ada agama hanya sebagai alat saja, ya, hanya untuk melindungi diri sesaat, ya, untuk menggapai kekuasaan yang dia inginkan. Tapi selanjutnya apa yang terjadi? Agama dimusuhi. Ketika ada yang ngingetin, agamanya yang ngingetinnya dimusuhi. Ketika ada yang mengingatkannya kemudian dipenjarakan, ya seperti itulah barangkali kekuasaan, karena mereka ada punya kekuasaan. Karena itu ikhwati iman rahimahullah, di sini kita tahu ya, bahwa al-kadzibu dan as-sadiq itu akan selalu berhadapan dalam kehidupan sehari kita ya. Hidup memang pilihan, terserah kita mau milih yang mana. Tapi yang jelas, ketika kita milih pasti ada konsekuensi di ujung. Al-kadzab
la yusaddaqu wa in sadaqa. Makanya orang dusta itu tidak akan pernah dianggap benar omongannya meskipun benar. Saya teringat ada satu hal yang menarik dari kisah dulu saya baca di dalam kitab Bahrul Adab ya. Kitab Bahrul Adab itu, ikhwati iman, ada satu kisah menarik adalah eh, ketika ada seorang penggembala yang menggembala kambing di daerahnya. Itu terjadi di sana ya, di Arab Saudi. Si penggembala ini, anak gembala itu, dia dititipi beberapa, ketika ada tetangganya yang kebetulan sedang sibuk, dia nitip kambing kepada dia. Dia merasa lelah. Lalu satu saat dia balik ke kampungnya, teriak-teriak, ada serigala, ada serigala, ada serigala, gitu. Akhirnya seluruh kampung turun semua keluar. Di mana serigala yang bawa alat masing-masing untuk mengejar serigala? Ternyata serigalanya nggak ada. Dia sebetulnya lelah aja. Dia memainkan orang-orang kampung di situ. Udah, ternyata bohong nih. Kamu bohong katanya ya. Akhirnya mereka masuk lagi, kerja lagi masing-masing berarti gitu. Besok hari dia lakukan lagi hal yang sama. Dia teriak-teriak ada serigala masuk ini mau ngambil anak-anak kambing kita. Akhirnya sekampung keluar semua. Begitu keluar, ternyata serigala itu tidak ada. Hari ketiga, dia lakukan hal yang sama. Kali ini, ikhwati iman, dia teriak-teriak dengan kerasnya, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya memperhatikan teriak-teriaknya dia. Lalu apa yang terjadi? Kali itu benar, serigala itu datang. Sehingga anak-anak kambing banyak yang diterkam. Karena serigala kalau datang bukan hanya satu dua, dia rombongan datang itu, akhirnya anak-anak kambing itu dicuri oleh si serigala tadi. Dia keluar, dia teriak-teriak, ternyata tidak ada yang keluar. Satu pun penduduk yang ada di situ. Ikhwati iman, inilah buah dari seringnya dusta. Maka al-kadzab la yusaddaqu wa in sadaqa. Pendusta tidak akan pernah dianggap benar omongannya, meskipun benar. Itulah yang terjadi ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Karena benar pasti akan menenangkan dan dusta itu menegangkan. Karena bagaimanapun caranya, orang-orang dusta itu akan menutup dustanya bukan dengan kebenaran, tapi dengan dusta-dusta berikutnya. Hadirin rahimakumullah, ada masanya segala sesuatu itu terjadi dan dibuka oleh Allah. Allah mengingatkan ayat ini 14 abad yang lalu, ketika tidak dipedulikan, ketika itu diabaikan, maka Allah punya rencana lain untuk membuka sebuah ketidakjujuran itu dengan caranya sendiri. Kalau hari ini orang mengatakan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Jadi untuk membuka ketidakjujuran itu, maka Allah punya banyak cara membukanya. Naudzubillah min dzalik ikhwati iman. Kalau dibukanya ketika masih puasa mungkin lain ya, tapi ketika sudah tidak berpuasa lagi, semua akan tegang semuanya. Wah, pasti tidak nyaman. Takut ini, takut itu. Stres yang ada. Ikhwati iman, mari kita hindari ketidakjujuran ini, karena ini akan membuat kita menjadi tegang setiap saat. Dan kita tidak akan pernah nyaman dalam kedustaan, karena satu dusta hanya bisa ditutup dengan dusta lagi. Dan akhirnya menjadi kebiasaan, yang kita khawatirkan itu kita mati dalam kondisi sebagai seorang pendusta. Naudzubillahi min dzalik. Ikhwati iman yang dirahmati, ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Tidak banyak lah, tapi mudah-mudahan ini manfaat buat saya, khususnya dan umumnya buat saudara-saudara ikhwat iman sekalian yang ada di Madani ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke arah yang lebih baik dari hari-hari kita dan kita bergabung bersama orang-orang yang jujur dalam kehidupan sesuai pesan Allah yang tadi. Sekian, aku qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena itu tadi ya, kalau saya melihat pada ayat tadi di surah Hud ayat 116 itu kan, jadi mungkin ya karena jarangnya ikut kajian, jarangnya tersentuh, jarangnya ada tersiram hatinya dengan
dengan ajaran agama ya. Keseharian telah membuat dia dalam pergaulan dan segala macam. Kan pergaulan itu mempengaruhi diri seseorang gitu. Mungkin karena bergaul yang salah ya. Mungkin karena agamanya kurang, pemahaman agamanya, jarang ikut kajian karena kesibukan itulah, kesibukan ini, sehingga jarang ikut membuka Al-Quran gitu ya. Hari ini aja kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah buka Al-Quran hari ini? Sudahkah kita ikut dengarkan tausiah pagi ini dari pagi sampai sore sebelum hari ini nih, malam ini? Ya. Itu pun mungkin eh, orang-orang seperti itu bisa jadi karena kesibukannya sehingga seperti tadi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu terkelupas kulitnya ya. Jadi agama itu ibarat pelindung ya. Kalau kurma itu tadi kan ada kulitnya ya. Nah, syariat itu melindungi manusia dari kebusukan yang ada di dalamnya, dari pikiran yang enggak, dari apa ajaran yang tidak, dari pergaulan yang semakin deras itu seperti itu. Tapi kalau ada pelindungnya, ya pelindungnya itu syariat tadi itu aman. Tapi ketika syariat ini tidak ada, atau mungkin sobek, gitu ya, atau bolong di satu sisi, maka virus itu akan segera masuk dan mudah sekali mempengaruhi diri. Itu barangkali bagian dari apa namanya yang harus kita sama-sama pikirkan. Karena bisa jadi kita pun juga, ya alhamdulillah kita malam ini masih tiap malam Ahad kita ikut kajian di sini di Madani ya. Alhamdulillah itu menyirami hati kita. Dan dengan demikian insya Allah syariat yang tadi mungkin sudah bolong sedikit, sudah ditambah lagi, ada sobek sudah dijahit lagi, akhirnya aman kita. Nah kalau enggak, sobek itu jadilah fasik namanya. Iya. Nah begitu Oke. barangkali ya. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Pertanyaannya lucu tapi sangat sering kita temui sehari-hari, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Hmm. Ustadz, kalau istri membuat makanan misalnya terlalu manis atau asin, lebih baik bicara jujur atau gimana katanya. Kan singkat sekali dengan Iya. kebohongan atau jujur gitu kan. Hmm. Ada beberapa hal, ada trik, ada beberapa hal yang terkait. Dan mungkin ada juga hadis mengatakan boleh satu saat Anda tidak jujur, kalau kira-kira jujur itu bisa menyakiti istri kita. Khusus ini untuk pasangan ya. Misalkan isi sudah dandan setakar kebek misalkan daripada subuh mau berangkat gitu ya, tiba-tiba keluar wajahnya jadi aneh segala macam gitu, suami lalu nertawain, kenapa tertawa? Mungkin si suami bilang mama terlalu cantik. Ini diajak ngaca lagi ternyata. Mungkin kalau dibilang aduh ini eh, karung butut dari mana kan tersinggung gitu ya. Tapi dia bilang aduh mama terlalu cantik, yuk kita lihat ke depan cermin sama-sama. Itu kan dusta juga Pak, terlalu cantik gitu ya. Padahal sebetulnya aduh ya Allah ini terlalu tinggi kayak gitu ya. Itu boleh ya untuk berdosa sedikit dalam hal itu di dalam hadis itu gitu ya untuk menyenangkan istri. Nah, bagaimana kalau masak terlalu asin seperti itu? Saya ingat ada seorang ulama ya cerita tentang kejadian itu. Ketika satu saat dia pulang habis dari kegiatan eh, apa memberikan apa namanya penyuluhan kepada masyarakat, dah lelah pulang ke rumah, istrinya masak mungkin karena sedang lelah dan capek hari itu, tidak sempat dirasain dulu, ternyata terlalu asin. Mm-mm. Lalu apa yang dilakukan sang ulama tadi? Istrinya menghampiri, Pak, enak gak makannya? Enak ini. Kalau dicampur air segini, kira coba. Jadi enak. Kaget istrinya, kenapa dicampur? Ya, dicampur tuh jadi enak. Coba aja nih, gitu ya. Dia mencoba mencicipi hidangan yang telah dia buat tadi. Ternyata asinnya minta ampun. Dia minta maaf pada suaminya. Tadi suaminya nggak, ya mungkin dia kesal, dia capek, dia lapar, tapi dia tahu bagaimana mengendalikan diri. Ini dia yang penting. Ya, di dalam hati itu mungkin ada ketidaknyamanan, ada itu. Tetapi seorang suami atau istri, manakala dirinya terlindungi dengan syariat, semarah apapun, dia akan bisa mengendalikan dirinya. Mungkin dia tidak nyaman dengan makanan yang ada, tapi dia bisa bicara dengan cara yang lain.
Kayak tadi ya. Oh, saya ini gitu kan. Ini kalau ditambah dengan ini kayaknya ini enak gitu ya. Ditambah air seperti itu. Baru istrinya sadar gitu kan. Komunikasi ya Ustadz ya. Ya, tapi dia tidak mengatakan, ya mah ngaparuang atuh ka saya, gitu ya, ngaparuang atuh nu kieu mah bari dialungkeun. Itu kan, nah itu dia, kalau tanpa syariat, sesuatu itu akan mudah sekali meledak. Tapi kalau syariat melindungi dirinya, maka seseorang itu akan tahu bagaimana berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berbuat. Makanya penting sekali itu ya untuk menghindarkan dusta, karena dusta itu kan tidak, jadi pendusta itu tidak tiba-tiba. Bisa saja karena pergaulannya seperti itu ya dalam satu kelompok misalkan di kantor kalau ada yang jujur itu malah jadi dibully. Ada tuh kejadian yang kayak begitu. Sehingga akhirnya digeser posisinya seperti itu. Akhirnya terpaksa supaya dia tidak digeser, akhirnya gabunglah dengan para pendusta. Kan repot nih kayak begitu. Nah gitu ya. Saya ingin sampaikan kemarin saya Nah ini punya, maaf saya sedikit barangkali ya, saya punya sahabat baik, luar biasa. Jadi satu saat dia dibujuk oleh pimpinannya, oleh semua ada datang kepada dia. Dia seorang deputi. Terus minta dia mengatakan sesuatu yang jujur, yang tidak jujur itu dia katakan benar. Ya, dia tahu itu salah, dia ahlinya dalam jurusan itu karena bidangnya di situ. Tapi orang yang ada di situ itu datang kepada dia, tolong ini katakan bahwa ini adalah benar gitu. Kawan saya enggak, saya tahu itu salah. Mohon maaf kata dia. Ya, karena syariatnya kuat. Begitu dipaksa, dicopot jabatan nggak ada masalah. Ini saya akan kasih uang sekian, gede juga tuh dikasihnya. Tapi dia bilang, maaf, saya tidak biasa. Jangankan yang segede ini, yang kecil aja saya tidak biasa makan yang haram. Sorry, kalau begitu saya putus, saya keluar aja dari sini, saya berhenti. Berhenti, Pak. Nah, itu kertas syariat begitu kuat dalam dirinya. Teka bita ku artos lo ageng siga gitu gitu. Tetap dia istiqomah dalam kebenaran. Dan hari ini tetap jadi dosen aja dia. Adalah jadi dosen aja karena ngajar mahasiswa sekarang supaya dia jujur juga mahasiswanya kata dia. Nah, ikhwatiman rahimakumullah begitu itu cerita kawan saya. Ustadz ini nyambung tadi sama mungkin di apa dinamika perkantoran mungkin Hmm, dan yang mirip-mirip. Bagaimana orang-orang yang senantiasa membela orang yang bohong padahal mereka tahu bahwa dia itu bohong gitu ya. hmm, Nah, kan biasanya relasi pekerjaan, betul. relasi pertemanan, Hmm, persahabatan sering kali hmm, kita alami mungkin sendiri ya, hal-hal seperti itu. Gimana Ustaz? Tinjauan iya. agama. Jadi kalau tadi firman Allah udah jelas ya, wakunu ma'as shadiqin. Bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Maksud saya di sini, ketika kita sudah berniat menjadi orang baik, ketika kita sudah berniat untuk jadi orang jujur, insya Allah Allah akan mempertemukan Anda dengan orang yang seperti itu juga. Dengan orang yang jujur juga seperti Anda. Artinya, ketika Anda istiqomah dalam kebenaran dan kejujuran itu, Anda akan sendirian. Pasti ada teman. Insya Allah Allah akan pertemukan dengan orang yang seperti Anda juga. Jadi memang itu mah konsekuensi ya pada akhirnya gitu. Apakah kita mau ikut gabung dengan ketidakjujuran lalu kita nyaman di dalamnya, ataukah kita keluar dari gabungan itu lalu kemudian kita tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu sebetulnya hanya perasaan saja. Dan sebetulnya bagi orang yang jujur itu nyaman sekali. Nyaman luar biasa. Nggak ada beban. Justru jadi beban tuh ketika kita tidak jujur. Maka saya ingin ingatkan kepada siapapun Anda hari ini. Ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, istiqomah di situ. Saya ngalami yang seperti itu. Tapi ketika saya istiqomah di situ, ternyata yang berpikir seperti saya itu nggak hanya saya. Tiba-tiba orang datang, gabung. Akhirnya bikin kita pun kelompok orang-orang yang istiqomah itu. Dan akhirnya, ikhwatiman rahimakumullah, Allah pertemukan dengan orang-orang yang kayak seperti yang kita rasakan itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itu kan kebahagiaannya sementara saja. Ketika dia jabatan, ketika si pimpinannya, si bosnya yang tadi ngajak tidak jujur itu kemudian digeser dan pindah, terus dia mau kemana? Dia mau kemana? Mau meneruskan ketidakjujuran atau dia malu? Gitu. Nah, itu tinggal nanti dia sendiri yang ngerasain. Dan saya merasakan itu yang seperti tadi, dibully habis-habisan. Tapi terserah. Saya tidak ada beban, tidur saya nyenyak, makan saya nikmat, pergi kemanapun saya nyaman. Nggak ada beban. Karena tidak ada yang ditutup-tutupi dalam diri. Dan paling berat ketika tidak jujur itu, seseorang kan berusaha menutupi ketidakjujurannya dengan ketidakjujuran tadi kan. Tutupi si ini, tutup si ini, tutup si ini kan gitu supaya tidak bocor.
Tapi kan ketika kurang ngasih tutupannya, itu bocor juga. Akhirnya apa yang terjadi? Harta yang dia kumpulkan untuk menutupi ketidakjujuran itu habis untuk menutupi kebohongan yang dia bangun sendiri ujung-ujungnya. Ya untung kalau masih hidup, sehat, sempat tobat gitu ya. Ini kan tidak sedikit mereka yang dalam kondisi seperti itu, lalu mati dalam kondisi tidak jujur. Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik. Itu Ya, Kang Arsyad. ini ada pertanyaan, Ustadz, kenapa kalau ada pengajian rutin Mbak ada sholat maghrib menjelang Isya jemaah sebagian besar pada pulang dan mereka pada beralasan yang saya yakin mengada-ngada atau dusta. Bagaimana yang berdusta untuk menghindari pengajian? Nah, cenah ieu mah meureun double Ustadznya, teu ngajinya bohong kurang lebih itu Ustadz. Aduh, karunya tuh. Ya udahlah. Tapi mohon maaf, tidak selalu begitu juga ya. Karena bisa jadi kalau pada maghrib itu ada yang baru datang sampai ke rumah karena pulang dari kantor, menyempatkan diri sholat maghrib, belum sempat mandi, bisa jadi begitu. Atau mungkin dia lelah, kecapean, bisa jadi seperti itu. Tidak selalu, jangan terlalu suudzon juga. Ya kita pahami. Kalau begitu, posisinya sekarang dirubah pengajiannya, jangan pada maghrib atau beri kesempatan orang lain. Bisa jadi dia tidak itu karena tadi tuh karena capek seharian kerja, perjalanan naik motor jauh atau nyetir jauh gitu ya. Dia belum sempat mandi karena dia pulang dulu pasti seperti itu. Ya kalau mengada-ada kita juga nggak tahu ya. Wallahu alam seperti tadilah kasusnya tuh yang tiga sahabat itu ya. Itu meskipun bagaimana juga kalau dia dusta, dia akan berusaha menutupi dustanya itu dengan dusta lagi. Itu aja. Repot. Tapi kalau memang benar merasakan, oh saya ada keperluan, atau saya belum mandi, aduh saya nggak nyaman ini, saya lapar misalnya, nah itu lain lagi ceritanya. Ya, Oke. tidak selalu Ustadz ini, seperti itu gitu ya, jangan jangan buruk sangka dulu. oke. Ini berkaitan dengan sikap kita, Ustadz, dari Ibu Hmm, Sri. Gimana sih menghadapi orang-orang lah yang suka berbohong? Karena hmm, kan dalam konteks bersosial ya, bermuamalah, Ustadz, hmm, ini tuh lalu lalang gitu, hmm. kemunafikan, orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Nah, kita menyikapinya sebagai seorang Muslim seperti apa? Ya, intinya kalau orang yang suka dosa ya jelas kita harus hati-hati ya. Bagaimanapun juga benarnya omongan dia pasti kita harus hati-hati dengan orang yang dusta dan apalagi sudah terbiasa dusta ya. Hmm. Hmm, harus hati-hati aja. Jangan sampai ketika kita berpikir lalu eh, benar misalnya membenarkan omongan dustanya, kita kan ke bawah juga gitu ya. Akhirnya kita ketipu tuh. Terus kalau misalnya kita ya di situ ulur naik turun naiki gitu ya kalau layangan itu tarik ulurnya tuh seperti itu. Ya, Dan ya. orang-orang dusta itu kalaupun benar kan orang akan tetap hati-hati ya. Ah, saya mah kemarin bohong kan gitu. Akan tetap hati-hati. Nah, oleh karena itu ya khotiman, jangan sampai nanti ketika dia berkata yang benar, ketika dia baik, ketika benar yang dia ucapkan, kita masih nganggap dusta juga. Jadi disitulah barangkali tarik ulurnya ya. Persoalan-persoalan itu harus kita ketahui. Jangan sampai kita bertindak salah juga ketika orang itu melakukan kebenaran gitu ya. Karena itu tadi kan al-kadzab la yusaddaq wa in sadaq itu beratnya di situ memang jadi pendusta itu. Jadi meskipun benar omongannya tetap ya orang itu tidak percaya gitu ya. Tapi kalau jadi orang jujur hati-hati tuh enak Kang Ersyad itu ya. Jadi Ya. sekali dusta itu tidak akan dianggap dusta itu bisa jadi itu karena Hmm. jujur terus gitu ya. Ustadz, ini yang terakhir mungkin, Ustadz. Siap. Dari Bu Yuni, Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau orang senang berdusta dari kecil sampai dewasa gitu ya, Hmm, sampai hmm, berumur, tetapi sebetulnya dia memahami agama hmm, itu bagaimana katanya Ustadz. Jadi kognisinya tuh paham agama, tapi perilakunya hmm. tuh berdusta terus gitu. Itu di dalam surah Asad jawabannya. Kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ya, Hmm. besar sekali kebencian dari Allah mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Artinya, orang ini tahu ilmunya, ya, tapi jangan lupa ya, orang tahu ilmunya itu kadang-kadang lebih jahat daripada yang tidak tahu. Hati-hati, ya.
orang ahli hukum dengan yang buta hukum itu kalau melanggar hukum lebih parah yang ngerti hukum. Karena orang yang tidak tahu hukum, dia melakukan tindakan itu ya dengan kebodohannya gitu kan, dengan ketidaktahuannya. Tapi orang yang tahu hukum itu melanggarnya jauh lebih parah karena dia tahu menyiasati hukum. Maka dari itu, ikhwatiman, kenapa orang-orang yang ngerti hukum seringkali dia kejebak dalam kekeliruan yang dia buat sendiri. Padahal dia tahu urusannya seperti itu. Itu ya. Sering dia bisa mengangkangi hukum itu dengan sedemikian rupa. Ada sering kita katakan hukum pasal karet gitu istilah hari ini gitu ya. Itu pasal yang bisa ditarik ulur seperti itu oleh ahli-ahli hukum. Nah, karena itu ikhwatiman yang dirahmati, kaitan dengan yang satu ini, eh, orang ahli, orang yang ngerti hukum, ngerti agama itu belum tentu dia lepas dari dusta. Ya, bisa jadi dia melakukan kedustaan, tapi karena dia tahu ilmunya, cara tobatnya kayak gitu ya. Hmm. Dia tahu cara mengakalinya. Nah, itu yang paling jahat tuh yang seperti itu. Orang tahu hukum, tapi dia melanggar hukum. Karena kenapa dia melanggar? Karena dia tahu cara berkelit, tahu caranya mengakali hukum, sehingga pada akhirnya dia terjebak eh, dalam dalam kecerdasannya sendiri, yang sebenarnya kebodohan dia sebetulnya seperti itu. Ya. Maka dari itu, ya khotimah rahimakumullah, orang-orang yang ngerti hukum kadang-kadang kenapa dosanya lebih besar? Karena dia pandai ngakali itu, gitu. Nah, kalau orang bodoh ngelanggar hukum wajar gitu. Orang pinter ngakali hukum, oh itu biasanya rusaknya juga parah, lebih parah daripada orang yang bodoh. Maka dari itu kalau ada yang kayak begitu, ya Allah, besar sekali kebencian dari Allah pada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Artinya dia tahu hukumnya tapi dia langgar sendiri, gitu loh. Nah, besar sekali kebencian dari Allah pada orang-orang seperti ini. Gitu saya kira. Baik, Bapak Ibu, jamaah Majelis Madani semuanya, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan Al-Ustadz Dudi Mutakin tadi mengabari masih di Manis, Pak. lokasi musyawarah ya pertemuan. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Madani semuanya, kita haturkan jazakallah khairan kasiron. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Ade Bunyamin yang pada malam hari ini telah memberikan ilmu, hikmah, perspektif berkenaan dengan jujur dan dusta. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa memandu kita sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa jujur dan tentunya kita terhindarkan dari sifat diri sendiri yang senantiasa berbohong. Mudah-mudahan malam ini kita diberikan keberkahan oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hatur nuhun, jazakallahu khairan kasiron, Ustaz Ade Bunyamin. Bapak Ibu yang ada di channel YouTube Majelis Madani dan juga di ruangan virtual Zoom Majelis Madani, mudah-mudahan kesehatan bersama Ibu Bapak semuanya dan kita bertemu lagi di malam Ahad yang akan datang. Saya Muhammad Ersan Mutakin memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, nasru minallah fatun qarib wa basiril mu'minin billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم